Halo semua, perkenalkan nama saya Dian Sabrina Syaharni dengan NPM 2041257 dari kelas 1 MNME. Halo semua, perkenalkan nama saya Erika Gustian Fauzi, NPM 2041258 dari kelas 1 MNME. Halo, saya Salsabila Sirait dengan NPM 2041259 dari kelas 1 MNME. Pada saat ini, banyak industri rumah tangga yang berproduksi pada pengolahan pangan, khususnya pembuatan keripik. Namun, masih banyak industri rumah tangga tersebut yang masih menggunakan bahan plastik sebagai kemasannya. Salah satu industri rumah tangga yang memproduksi keripik adalah UMKM Nuriza Snack yang berlokasi di perumahan GMP 2 Tanjung Sengkuang, Batam. Pada proses pengemasannya, industri rumah tangga ini masih menggunakan bahan plastik sehingga perlu adanya penggantian kemasan yang lebih baik lagi. Tidak hanya itu, jangkauan pemasaran produk UMKM ini terbilang masih sempit, dikarenakan produk hanya tersedia dan melakukan promosi di Kota Batam saja. Untuk itu, kami bermaksud untuk menganalisa industri rumah tangga tersebut dan memberikan solusi yang tepat supaya dapat berkembang lebih pesat dan dikenal lebih luas lagi. UMKM ini didirikan oleh Ibu Partin pada tahun 1994 dan masih beroperasi sampai sekarang. Namun, semenjak pandemi COVID-19, omset UMKM ini mengalami penurunan. Produk keripik Ibu Partin diberi label Nuriza Snack dengan beraneka macam rasa yang ditawarkan, yaitu asin, manis, dan pedas. Keripik ini juga bebas dari bahan pengawet. Harga jual yang ditetapkan oleh UMKM Nuriza ini bervariatif sesuai dengan jenis keripik yang ditawarkan. Keripik pisang yang dijual dengan harga 16.000 per 150 gram, keripik singkong yang dijual dengan harga 12.000 per 200 gram, serta keripik bayam dan sukun yang dijual dengan harga 14.000 per 200 gram. Strategi promosi yang dilakukan oleh UMKM Nuriza Snack antara lain, yang pertama, word of mouth atau dikenal dengan promosi dengan metode mulut ke mulut dari satu orang ke orang lainnya tanpa adanya paksaan. Promosi yang kedua adalah personal selling atau dikenal dengan face to face, yaitu promosi yang dilakukan dengan bertatap muka secara langsung antara penjual dan calon pembeli. Atau saluran distribusi yang dipilih untuk memasarkan produk keripik Nuriza Snack ini adalah Perumahan GMP 2 Blok A1 Nomor 7 Kelurahan Tanjung Sengkuang dan seluruh pusat perbelanjaan top 100 di Kota Batam. Strategi yang dilakukan oleh UMKM Nuriza Snack yaitu dengan menerapkan strategi STDP. Dua jenis segmentasi yang digunakan, yang pertama psikografis, yaitu untuk orang yang memiliki gaya hidup dengan kesenangan mencoba makanan ringan baru. Segmentasi yang kedua, yaitu behavioral, di mana konsumen yang ingin mencari varian dari suatu produk. Adapun target pasar dari produk UMKM Nuriza Snack ini adalah masyarakat yang suka mengemil. Yang menjadi pembeda antara produk keripik milik Nuriza Snack dengan keripik produsen lain adalah rasa yang enak, tekstur yang renyah, bahan baku berkualitas, dan produk yang bervariatif. Konsumen melihat keripik Nuriza Snack sebagai produk keripik yang berkualitas dengan harga terjangkau dan cita rasa yang enak. Sehingga apabila orang-orang teringat dengan keripik cita rasa enak, maka Nuriza Snack lah yang langsung ada di dalam pikiran mereka. Kenikmatan dari cita rasa keripik produksi UMKM Nuriza Snack menjadi hal yang disukai oleh konsumen. Tidak hanya itu, harga yang sangat terjangkau juga menjadi pilihan konsumen untuk membeli keripik hasil produksi UMKM Nuriza Snack ini. Strength atau yang menjadi kekuatan dari UMKM ini ialah harganya terjangkau, bahan baku yang berkualitas, tidak menggunakan bahan pengawet, dan masih memanfaatkan tenaga manusia. Sedangkan weakness atau kelemahan dari UMKM ini ialah kemasannya masih menggunakan plastik, bahan baku yang musiman, dan produk mudah hancur. Opportunity atau yang menjadi peluang dari UMKM ini ialah kebutuhan masyarakat modern mengkonsumsi jajanan praktis namun tetap bergizi dan membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan threat atau hambatan pada UMKM ini ialah harga bahan baku yang mengalami kenaikan serta muncul produk dengan variasi baru yang lebih unggul. Planning atau perencanaan. Berbagai perencanaan yang akan dilakukan oleh UMKM Nuriza Snack antara lain, yang pertama memperluas jangkauan pemasaran, yang kedua meningkatkan omset per bulan, dan yang ketiga mengganti kemasan dengan kemasan yang berbahan kertas.
Organizing atau pengorganisasian merupakan tindakan menyusun dan mengatur peran untuk mencapai tujuan organisasi. Berikut merupakan struktur organisasi dari UMKM Nuriza Snack. Leading atau pemimpinan, dalam hal ini Ibu Partin yang merupakan pemilik sekaligus pemimpin dari UMKM Nuriza Snack selalu memberikan dorongan kepada anggotanya supaya lebih giat dan semangat dalam bekerja demi tercapainya target yang diinginkan. Controlling atau pengendalian, dalam hal ini pemilik telah melakukan berbagai pengendalian, antara lain, yang pertama, melakukan pengawasan terhadap karyawan yang sedang bekerja. Kedua, memastikan bahwa ketersediaan produk tetap terkendali. Yang ketiga, memastikan bahwa produk dalam keadaan baik sebelum dipasarkan. Sebagai bentuk tanggung jawab dalam aspek sosial, UMKM ini membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan mampu bekerja sama antara pemilik dan karyawan dalam pengembangan usaha. Pada aspek ekonomi, sebagian pendapatan dari hasil UMKM ini diberikan kepada lembaga peduli sosial. Lalu, pada aspek lingkungan, limbah hasil pengolahan keripik dibuang ke tempat pembuangan akhir. Rencana pengembangan yang akan dilakukan untuk UMKM ini ialah mengganti kemasan yang eco-friendly. Hal ini sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, serta melakukan promosi di media sosial guna menjangkau pasar yang lebih luas lagi tidak hanya di Kota Batam.